Langsung berangkat saja. Langsung berangkat saja Mas. Wes sakandani mang kangane. Yo wes. Sampun. Terus anu apa jenenge? Bis. Wis kabeh wis Sampun. Bisa sampun Mas. Nggih. Mas Eko salin, Mas Eko salin, kok ben melu kowe. Kowe tenang ae golek tenang. Melu kowe enggak melu kowe ya. Tenang. Wi ora Dewi. Mari tobo, iki tobo ora. Mas Eko salin. Mas Eko salin. Lu tobo e. Sekali Pak. Tobo. Kok cepet gak? Cepet. Oleh guyon mari ya ora cepet guyon. Iku ora cocok. Kadine ngomong gimana kok iso. Lu tobo Mas iki duwi. Mas ayo. Cepet kok, masalahnya kok. Iya. Wes ade. Ya, jalan-jalan. Jalan. Iki digowo. Amin nggih. Entas kudu Mas. Foto sembarang lho, sandale dua sandale sapa? Lah sandale iki lah lho. Mas. Nggih. Kunci Mas. Mas langsung di Swondo ya. Nanti langsung Swondo Pak. ya Swondo. Surat-suratnya? Sembarang. Dalam ini Pak, dalam foto nama. Sandale iki melu ana. Iki malah sing ora bocah. Tetek kowe alek ya ditetek. Kowe ora bocah. Kon melu lah, gelem Pak. Atur ya. Ah, gelem. Kok nganggo iku lah gulah. Kok nek ngamuk. Cepet ta kok. Kowe mlakar kok, cepet kok. Kene numpak sama. Hei. Bapak dere kok ngutut Mas. Mas, alamatnya Pudilah, Mas. Napa? Alamatnya Pudilah. Swondo. Tek Swondo. Swondo Pak ya. Pak. Swondo ya. Ya Allah, mohon doanya ya pemirsa. Mas Dudi sehat selalu. Pamit ya Bu. Pak, disokin pembuduknya Mas. Mau daftar tapi cambuk tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Mantri Santo berada di rumahnya Mas Dwi. Yang edisi lalu kita pernah sama Mbak Heni sinau urip, waktu itu Mas Adi sedang sakit hipertensi, sehingga Allah pertemukan lagi dengan Ibu siapa namanya? Bu Suyati. Saya dapat informasi ini dari salah satu viewers Santo Mantri ODGJ yang saat ini menjadi TKW di Arab Saudi. Kita tanya-tanya kondisi Mas Dewi sebelumnya. Bu, awalnya Mas Dewi kok sakit kejiwaan ngoten niku? Nggih, awal mulanya itu suka sama perempuan. Oh, ngoten. Tapi ibunya nggak boleh karena perempuannya itu kan janda, punya anak satu. Oh, nggih. Ya,
ibunya disuruh cari yang masih lajang gitu. Lah terus itu yang perempuan di sana itu sakit hati Mas. Oh, yang pihak Pihak perempuan. ya pihak perempuan itu sakit hati nggak mau. Terus dilanjutkan nggak mau gitu. Oh. Pihak sini sudah mau ke sana, mau cari cara orang itu mau dikawini, di apaan lah Mas, di cincin itu loh, Ditunangi. nah ditunangin. Kayak semacam ikatan gitu Ya, nggih. tapi nggak mau di sana, sudah sakit hati. Lah terus itu terus nggak jadi ya Mas, terus yang pihak sini sakit jiwa Oh. gitu. Tanda gejalanya Mas Dewi awal-awal Ya, apa nggak awalnya bisa itu- tidur atau bagaimana? Awalnya itu kan mencari rumput ya Mas, itu pulang kok terus nggak mau makan, nggak mau minum, ngancing lah, mulutnya itu ngancing. Oh, kayak ngano diem terus gitu Ya, ya? nggak Nggih. Ditanya? diberi itu loh Mas, apalah sendok itu nggak mau buka gitu. Menawi nggih kesurupan barang Mas riyen niku. Oh, ngano nggih keyakin Dari alas, dari kebon. keyakinan dari desa biasanya begitu Omongannya nggih. nggih ngoten iki Mas, nek yang dusun. Gak Campur-campur. apa-apa. Memang sebagian besar masih pada percaya di masyarakat itu kalau untuk sakit awal-awal sakit penyebab kejiwaan itu kadangkala memang dari kesurupan dan seperti itu. Ya. Tapi nanti kita akan jelaskan di sesi berikutnya karena ini kan istilah kita menghargai dari mitos ya. Tapi sebenarnya kalau untuk gangguan kesehatan jiwa itu pun sebenarnya dari perasaan yang kecewa tadi sebenarnya. Ya. Tapi kan masyarakat pada umumnya bilang kalau itu dari dari kesurupan, disurupan gitu. dari kebun gitu. Oh, dari kebun. Nggih. Terus lanjut, pernah diberobatkan? Ya, terus saya ke dukun-dukun Mas, kan nggak tahu, Nggih. rumah sakit kejiwaan kan nggak tahu. Ke dukun-dukun katanya ya gitu Mas, sakit hati karena perempuan, terus ngarit keneng-keneng ngoten niku Oh, terus ketempelan. nah, terus enten sing nyaran ke tenggene rumah sakit, Nggih. namanya itu rumah sakit Swonden loh Mas, RSU Yang Pati itu? ya, kamarnya itu namanya Sakura. Oh, gitu, Ruang Sakura. Iya. Nggih, teng mriku. Niku pernah menginap 3 kali. 3 di kali. situ. Ngunjuk obatnya pripun? Nggih, sehari 2 kali. Satu kali. sama pagi 1, malam 1. Nah, terus akhir-akhir ini nggak mau ya? Ya, terus ini Mas, ya kemarin kan masih ada obatnya. Itu nggak mau nelan. Di sini purun nelan, tapi kalau di rumahnya dilepeh. Oh, gitu. Ya, kula nggih nganu cara dihapusi lah gampangannya. Oh, Sing ditipu. kula ditipu. Ngoten. Oh, alah. Iya, kebanyakan. Terus pripun ngoten niku Mas? Oke, kita harus tingkatkan kesadarannya dulu bahwa dia itu sebenarnya sakit jiwa. Terus kita coba dekati dulu, mudah-mudahan mau. Rambutnya gondrong mesti ya? Ya, segini Mas. Oh, gitu. Kita dekati dulu, mudah-mudahan berhasil karena kemarin sempat lari ya. Ya lari. Kita off dulu kameranya, nanti setelah ketangkep baru kita nanti mulai lagi. Larinya cepat kok Mas. Oke. Ya, Jangan ganggu. Ini ya, Korea. mau ikut. Ya. Lihat. Demikian mohon doanya nanti bisa menolong Mas Dwi agar segera tertangani dengan baik. Paling tidak mau minum obat, mau merawat diri sendiri dulu seperti itu. Ngoten nggih? Terima kasih, ikuti terus kegiatan Santo Mantri ODGJ. Moga-moga bermanfaat untuk orang yang gangguan kesehatan jiwa di keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Santo Mantri ODGJ, alhamdulillah Mantri Santo berada di Rembang karena ada tugas kantor. Masih ingatkah video ketika Mantri Santo evakuasi ODGJ sembari naik motor? Ya, dia karena patah hati dengan janda pirang idolanya. Tetapi Mas Dwi nggak mau bercerita. Olahraga pagi di Rembang, di Hotel Rembang, bagus banget. Jalan-jalan sehat. Wah, keren.
ada bunga Kamboja yang begitu wanginya kayak di Bali. Harum. Biar sehat. Hari ini Dek Arifin diantar kontrol Mantri Mahfud, kameramen Mantri Santo. Mantri Santo tidak bisa dampingi langsung, tapi sudah diwakilkan Mas Mahfud untuk ke puskesmas. Kayak orang Bali. Halo Sobat Santo Mantri ODGJ, Mantri Santo masih di Hotel Rembang. Sehingga jatuh tempo hari ini sebenarnya ngontrolin Dek Arifin. Tetapi karena masih ada tugas kantor, sehingga untuk pendampingan Dek Arifin kontrol di puskesmas diwakili oleh Mantri Mahfud, kameramennya Mantri Santo. Sarapan dulu. Bagus banget hotelnya. Kita ikut ya. Ini ada buah-buahannya juga. Soto. Biar sehat banyak buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mantri ODGJ, hari ini Mantri Santo masih berada di Rembang. Masih ingatkah dengan proses ya, detik-detik Mantri Santo evakuasi ODGJ yang saat itu bernama Mas Dwi, tepatnya asalnya Tulogowungu. Jadi kronologinya seperti ini teman-teman. Awalnya Mantri Santo ditelepon oleh salah seorang ibu ya yang mengaku menjadi TKW di rumah sakit ya Arab Saudi. Kemudian Mantri Santo ditelepon sudah hampir seminggu. Bilangnya itu punya anak di Tulogowungu yang mengalami gangguan kejiwaan, tetapi sudah lama tidak kontrol. Hampir 6 bulan tidak mau kontrol rutin. Karena persepsinya dari pihak keluarga itu untuk Mas Dwi ini mengalami gangguan kejiwaan karena kesurupan, jadi kayak ketempelan jin. Jadi Mantri jelaskan sedikit ya, kalau untuk orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu kalau secara medis bukan karena ketempelan jin atau kesurupan, tetapi memang murni ada gangguan saraf mungkin, atau tekanan batin, cinta. Kayak seperti Mas Dwi ini kemarin sempat patah hati ya dengan janda karena tidak direstui oleh orang tuanya. Akhirnya pas mau direstui dan ditunangkan, ternyata sudah mengalami depresi, hingga sudah 3 kali masuk rumah sakit, kambuh lagi karena tidak mau minum obat. Kemudian Mantri Santo datang ke rumahnya waktu itu bersama dengan Mbak Heni, tetapi baru mau datang Mas Dwi-nya sudah kabur duluan, lari dari pintu belakang ke sawah-sawah dan juga hutan jati. Sekian lama tidak pulang, akhirnya dapat kabar lagi dari keluarga kalau Mas Dwi sudah kembali. Akhirnya kita evakuasi dan alhamdulillah
penuh dengan drama pokoknya ya. Awalnya mantri intip, dia ternyata masih tidur, dia nggak pernah pakai baju, nggak pernah mandi juga. Setelah putus cinta itu dia jarang mandi, nggak mau dipotong rambutnya awalnya, berontaklah. Hawanya itu mau belayu, mau lari saja kalau lihat pintu. Akhirnya Mantri Santo putuskan untuk cukur rambut pelan-pelan. Awalnya berontak, gini-gini tangannya, akhirnya mau. Kemudian dari pihak keluarga sendiri itu ada pertanyaan dari viewer, kenapa kok pada waktu evakuasi Mas Dwi hanya Mantri Santo yang kerja keras? Karena memang di situ kebanyakan dominan saudara-saudaranya itu perempuan yang tidak berdaya untuk megangi Mas Dwi. Ada juga tetangga-tetangga yang cowok-cowok, terutama bapak-bapak yang di sana dan kerabat-kerabat yang bapak-bapak itu pada takut ya, pada takut dengan Mas Dwi ini, takut ngamuk dan segala macam. Sehingga Mantri Santo pada waktu cukur rambut Mas Dwi itu posisinya yang satu tangan kiri megang badannya dan tangannya, tangan kanan motong rambutnya. Begitu pula pada waktu mandi, tak ajak mandi nggak mau, harus dipegangi lagi, karena kalau tidak dipegangi itu dia lihat pintu langsung takutnya nanti pergi lagi ke hutan jati. Alhamdulillah atas izin Allah, doa-doa viewer subscribers, Mantri Santo akhirnya berhasil mengevakuasi meskipun naik sepeda motor. Jatuh di pelukan Mantri Santo sampai di RSUD Suwondopati dengan megangi perut Pak Mantri. Alhamdulillah aman hingga sampai di rumah sakit, langsung disuntik diazepam dan haloperidol. Diazepam ini pemirsa untuk penenang dan obat tidur. Kemudian untuk haloperidolnya itu biar dia tidak halusinasi. Setelah itu dia itu nggak mau tidur, masih ada pikiran-pikiran mungkin ya, dan juga katanya sih pernah konsumsi alkohol, sehingga hal ini menyebabkan reaksi obatnya agak lama. Setelah administrasi selesai, Mantri Santo didampingi juga keluarganya, masnya waktu itu, terus diantar ke ruangan. Alhamdulillah Mas Dwi sekarang sudah di ruangan Sakura, dirawat di RSUD Pati. Jadi pemirsa semuanya ya, warga Indonesia terutama yang menjadi penggemarnya Mantri Santo, sekali lagi bahwa untuk orang yang mengalami gangguan kejiwaan ini, penyebabnya bukan karena ketempelan jin atau kerasukan. Sekali lagi itu ya. Jadi orang yang gangguan jiwa perlu diberobatkan. Kalau sudah berobat rutin sesuai dengan anjuran dokter, insya Allah dia akan pulih dan bisa hidup bermasyarakat, kemudian membangun rumah tangga lagi, seperti itu. Tentunya perlu dukungan keluarga untuk menengok pada waktu di rumah sakit. Kemudian perlu dukungan dan pendampingan keluarga ketika kontrol di rumah sakit, termasuk mengingatkan untuk minum obat teratur agar tidak kambuh. Mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu lagi, sesuai dengan hasil evaluasi dokter, untuk Mas Dwi bisa kembali ke rumah. Insya Allah Mantri Santo akan jemput dan kembalikan ke keluarga. Dan suatu saat nanti jika memenuhi syarat, kemudian kondisinya stabil, akan didaftarkan untuk proses rehabilitasi lebih lanjut. Jadi sekali lagi, ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan, bukan karena ketempelan jin atau kerasukan, tetapi multifaktor. Bisa karena depresi, bisa karena patah hati, bisa karena kehilangan pasangan hidup, bisa karena memang kelainan syaraf, bisa karena faktor keturunan, ataupun karena tekanan ekonomi, serta faktor-faktor yang lain. Sehingga karena coping individunya, mekanisme dia dalam menghadapi masalah itu kurang, akhirnya dia menjadi gangguan kejiwaan.
sarapan dulu ya, edisi edukasi sudah selesai. Bagus sekali. Duduk di kursi empuk menunggu waktu makan. Makan sehat, jaga kesehatan. Doakan terus channel Santo Mantri DGJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 311.